Shalom saudaraku, Shalom. selamat pagi. Di mana saudara bisa mendengar suara kami yang sekarang ada di Surabaya. Mungkin di tempat lain mungkin lebih pagi, atau mungkin lebih siang, atau mungkin malam. Ya, hari ini ada sedikit masalah YouTube ya saudaraku. YouTube-nya nggak bisa on, mungkin ada sesuatu, saya tidak tahu. Tapi hari ini kami masih bisa berdiri, masih ada di Facebook, masih ada saudara bisa melihat lagi. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman, kita sebentar tundukkan kepala, kita berdoa lagi sekali lagi supaya Tuhan melawat saudara dan saya semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami andalkan, yang kami terus tinggikan. Hari ini kami sebentar mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Ajari kami dari perkataan-Mu supaya kebenaran yang memerdekakan ini bisa mengubah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Biar roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian kerja dengan kuat. Dan kami tahu sepatah kata dari Tuhan cukup untuk mengubah hidup kami dan memberkati kami. Terima kasih buat harap dan iman kami tertuju hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain. Segala puji, kemuliaan, hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati berkata terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Ya, hari ini kita belajar ada satu judul yang menurut saya perlu, karena saya pun juga sedang mengalami. Ini judulnya agak sedikit aneh ya saudaraku. Jangan goyah. Ngerti saudara, goyah itu apa? Goyah sudah loyo, hampir loyo saudaraku. Ya, ini kenapa? Maka itu coba, kalau saudara sudah mengalami saat-saat titik-titik di posisi sudah goyah, ayo kita lawan dengan iman yang teguh. Nanti kita belajar apa itu iman yang teguh ya. Saya akui jujur, hari-hari ini semua orang-orang percaya termasuk saudara dan saya. Bukan berarti saya yang menyampaikan. Saya juga pada waktu saya disuruh menyampaikan firman, Pak Wesley, Bapak kita, Pak, kok bolak-balik menyampaikan firman? Dia bilang gini aja Pak Singgi, khotbah diri sendiri. Oke Pak, saya juga banyak kekurangan. Saya khotbah sekarang ini bukan artinya saya mengkhotbahi saudara, juga untuk saya saudaraku. Amin. Yang sepakat berkata amin. Ya, berarti saudara juga semua butuh ya iman yang teguh ya. Jadi saya tahu hari-hari ini orang percaya juga sedang mengalami beban yang berat. Mungkin dengan pasangan, karena mungkin sudah stay at home, sudah tiap hari ketemu sampai anak-anaknya sampai bisa berantem dan sebagainya. Ya, mungkin dengan orang tuanya, mungkin dengan tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan itu apa? Ya mungkin ekonomi. Jujur hari-hari ini yang paling menonjol ialah ekonomi saudaraku. Siapapun dimanapun saudara bisa mendengar suara saya, jelas itu ekonomi keuangan itu sudah salah satu goncangan-goncangan saudaraku. Ya itulah sebabnya hari ini kita sepakat ya dalam masa-masa yang sulit ini dibutuhkan apa saudaraku? Roh yang kuat yang bisa menanggung beban ini. Ya, saya banyak melihat orang banyak percaya. Hari-hari ini sekitar saya, teman, saudara, mereka sudah mulai apa ya? Mengeluh. Sambat, orang Surabaya bilang begitu ya. Ya, kalau kita tidak tumbuh dalam kuat akan firman, saudara akan pasti tertekan. Ya, itu bukti bahwa saudara dan saya itu membutuhkan roh yang kuat. Kalau saudara kekuatan roh saudara tidak seimbang ya dengan tekanan yang datang, stres saudara, tekanan kondisi ini dan sebagainya, itu bukti bahwa kita sudah kalah. Kita sudah ada di dalam kondisi yang kalah saudaraku. Maka itu kita harus sepakat kuat ya. Terus bagaimana caranya supaya saudara dan saya dapat mengalami ada kekuatan roh yang muncul ya? Orang bilang pasti sudah saudara tahu ya, saudara lihat di sini ya, harus ada saat teduh. Itu betul ya. Makanya harus disiplin rohaninya. Minggu harus ke gereja, jangan ke tempat yang lain ya. Makanya harus rajin berdoa. Sudah Pak. Makanya baca firman.
Firman itu kebenaran, ya. Makanya harus rajin, ya, dengar khotbah seperti sekarang ini. Bahkan ais puasa, semua itu nggak salah, saudaraku. Semuanya betul, nggak ada yang salah. Tidak ada. Saya pun melakukan demikian. Pagi saya dengar khotbah, saya berdoa, pengurapan, perjamuan kudus hari-hari ini, setiap hari. Iya, saudaraku. Iya. Tapi supaya kekuatan roh itu bisa tumbuh, itu kita perlu apa? Ini saya tulis di sini, mengalami dengan Kristus. Iya. Jadi yang dikatakan tadi, yang saya katakan itu semuanya betul, tapi ternyata itu belum sepenuhnya menjamin kekuatan roh saudara dan saya. Salah satu yang pasti muncul itu ialah kekuatan, yaitu kita mengalami Kristus. Bagaimana Pak caranya mengalami yang Kristus itu ya? Saudara pernah nggak baca firman? Sementara saudara baca, wih, rasanya firman itu rasanya loncat. Pernah apa enggak? Amin. Nah, itu banyak itu. Saudara merasa, wih, tenang satu. Amin. Betul. Firman Tuhan mantap. Ini jawaban saya. Itu saudara mengalami Tuhan. Tapi kalau saudara cuma baca seperti baca komik, baca sinetron, baca Kopenggola, mungkin ya lewat saja, nggak tahu apa itu. Tapi kalau begitu saudara baca, merasa ada diri sesuatu, waduh, itu mengalami Tuhan. Hari-hari ini saya juga butuh Tuhan. Kalau kita baca firman, tolong Tuhan Roh Kudus jelekkan, bisa huruf-huruf yang saudara baca mungkin di buku atau mungkin di aplikasi di handphone bisa muncul, artinya bukan keluar begitu saudara. Iya, artinya bisa keluar bahkan, lah ini sudah dari Tuhan ini, itu saudaraku. Ya, itu rema saudaraku ya. Itu saudaraku ya. Jadi kalau saudara mengalami itu sesuatu yang dari Tuhan itu, ya kita harus percaya dan dengan hati yang bersungguh. Ya, hari ini kita mau belajar satu lagi ya, iman yang teguh. Ya, itu saya ambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya, dikatakan demikian. Ya, iman yang teguh itu sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, ya, artinya saudaramu ya juga saudara dan saya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, pertanyaan saya itu apa Pak? Teguh loh Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu teguh. Ya, itu betul ya. Kemarin minggu lalu Bapak kita menyampaikan harapan. Mantap itu saudaraku ya. Dia bilang besok harus lebih baik daripada hari ini. Sepakat dengan saya? Amin. Tomorrow will be better. Iya. Mingtian we can how. Betul ya Pak ya? Betul itu, betul ya. Itu ada lagunya Pak, betul Pak ya? Amin. Iya. Tapi apakah kita bisa? Kadang-kadang kita merasa, wah yang di belakang itu ya, Alkitab mengatakan masa depan saudara dan saya lebih baik daripada masa yang lalu. Sepakat dengan saya? Amin. Saudara akan lihat, cuma kadang-kadang kita itu terbayang ya, seperti istrinya Lot noleh. Apa yang jadi? Yang garam. Filipi 3 ayat 13 mengatakan jangan noleh ke belakang, fokus ke depan ya. Orang bilang saya pernah dengar Ahok itu pernah bicara ya. Kuda yang baik itu tidak noleh-noleh ngambil rumput meskipun rumput di belakang yang baik. Hau mapu wedo jauh. Wah, mantap sekali Pak Wesley. Betul ya Pak. Betul Pak ya. Jadi itu Pak. Jadi artinya kita ayo fokus ya. Iman yang teguh itu apa? Iman yang ngotot. Ngotot itu gimana? Pokoknya saya nggak tahu pokok ngotot arti positif saudaraku ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu stubborn. STUBBORN ya, ORR ya, stubborn. Saudara, cek itu saudara. Itu bahasa aslinya seperti di situ ya. Itu artinya bahwa kita itu, iman kita itu jangan ya sudah wis ya wis, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan memang ya sudah, itu iman yang iseng. Terserah gitu, bukan memang kita berserah ya. Kita jangan menyerah. Kita tetap hati kita berserah kepada Tuhan. Tapi kita bukan menyerah ya. Itu ada iman yang teguh, yang tidak mau nyerah. Ada lagi iman yang keras kepala, yang ngotot gitu saudaraku ya. Iman yang sungguh-sungguh
Nah, sungguh-sungguhnya ini di mana? Ini saya catat ada beberapa, saudara bisa melihat di layar ya. Saya juga membawa ini, saya bawa kerpekan saudaraku. Ini semua berkat dari penolong sejodoh saya, saudaraku ya. Oke, ya. Jadi di sini ada iman yang sungguh-sungguh, itu adalah iman dengan kekuatan yang besar, dengan sepenuh kekuatan, dengan tidak main-main. Iya, dengan tidak biasa-biasa. Artinya itu spesifik, itu iman itu saudaraku. Saya ingat kepada anak daripada anak saya, ya maksud saya anak dari anak saya, arti cucu saya gitu ya. Tolong ditampilkan fotonya. Ini saya kasih gambaran supaya bisa nangkap. Wih, seperti inilah kira-kira. Ya, dia itu dari kecil karena papa mamanya anak saya kan yang perempuan ya. Dia itu ya melayanilah dia sampai sekarang. Dia pelayan Tuhan. Dia itu cita-citanya, orang kalau ditanya cita-citamu apa? Oh, saya mau jadi dokter, saya jadi insinyur dan sebagainya. Dia itu, saya heran, apa itu yang I want to be a Sunday school teacher. Seperti itu saudara. Ini saudaraku. Nah, terus dia itu juga bukan nggak diem. Ini saya ngomong, dia mulai kecil sudah ada iman. Dia les kurs, sampai kapan hari itu ikut kurs di mana, di Opera House di Sydney. Ya, papa mamanya lagi sibuk, akhirnya istri saya dikirim ke sana untuk ikut duduk menyaksikan. Itu nggak gampang, mahal tiketnya. Ini cucu saya sekarang umur 12, kemarin 12 ya. Kemarin ini fotonya mungkin masih umur 10, ini kurang lebih seperti itu saudara. Jadi dia juga action, dia les piano. Ya, jadi artinya ada ditunjang, bukan artinya ada proaktif dari saudara dan saya, bukan cuma diem. Jadi dia belajar piano, gurunya dari Korea. Lah dia, anak ini pintar memang, main satu lagu kan biasanya mungkin beberapa kali pertemuan, itu 2 kali pertemuan sudah bisa. Sampai akhirnya gurunya itu marah akhirnya. Ini kok cepet ya, akhirnya dia kehabisan bahan gitu loh. Akhirnya nggak jadi, akhirnya terus diganti dengan guru yang lain, saudaraku. Ini saudaraku. Dan dia punya anu yang apa kedua? Dia punya, tadi ada I want to be a Sunday school teacher. Yang kedua dia I want to be a praise and worship seperti Bu Dorta. Wah, dia pakai lesnya tuh les nyanyi, saudaraku. Nyanyi itu ada yang les, saudaraku. Saya pikir cuma ya nyanyi sebagai bakat otodidak. Ini iman. Saya katakan iman yang teguh ini. Iman yang waduh ngotot bener ya. Tiap hari itu mesti semuanya, ayo baca firman gitu, masuk baca bahasa Inggris bacanya ya gitu ya. Saya di sebelahnya suka nginceng, sudah satu pasal cukup, oke gitu. Iya, hari masih anak kecil. Ini malah dipupuk. Oke, selesai kita ya, selesai ya. Saya fokus kembali kepada firman pada firman ya. Iya. Kita lihat contoh-contoh dari Alkitab. Yang pertama, saya kasih contoh ya. Bartimeus, ya saudara tahu ya Bartimeus itu siapa? Coba ditayangkan mungkin gambarnya ini Bartimeus, ya. Ini saudaraku. Lukas 18 ayat ke-35 sampai ke-43. Saudara, ini dibuatkan sama ini mungkin kecil-kecil ya. Waktu Yesus mampir tiba di Yeriko, Yeriko itu ada tempatnya ya. Kecilin Pak di sana Pak, ini kan lebih besar Pak ini Pak. Buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Ini ceritanya. Seorang Bartimeus, dia duduk di tengah jalan, dia ngemis, pakai jubah orang ngemis. Lu ada orang lewat, kan mesti kalau lewat banyak kalau saudara lewat dengan rombongan, wah ngomong apa itu? Dia jawab itu, Yesus orang Nazaret lewat. Dia sebelumnya pasti sudah mendengar nama Yesus, betul? Pasti sepakat saudara seperti itu dengan itu ya. Lalu yang berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ini kata-kata ini yang dipakai juga perempuan Syro-Fenisia. Perempuan apa? Kanaan. Sama ini. Iya, Son of Jesus, Son of David, have mercy on me. Tolongi aku, kasihani aku, gitu loh. Ini di sini dikatakan. Maka mereka yang berjalan di depan menegur supaya dia diam. Ya, artinya apa? Suaranya dia tuh bukan cuma Yesus kasihani aku, kan kalau gitu. Pasti Yesus kasihani aku kan. Seperti itu teriak-teriak. Apa itu artinya?
Ini iman yang ngotot, iman yang sungguh-sungguh. Kalau dia ya nek ditolong ya kamsya, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa, bukan hari ini gitu. Enggak begitu, ini ngotot dia. Ya, maka mereka yang berjati menegur, diam. Alkitab menulis, namun semakin keras ia berseru. Ya, ini kebanyakan hal saudaraku, maklum saudaraku ya, kadang-kadang ketiknya itu mati, ini nggak ada matanya. Anak Daud, kembali lagi dikatakan, ulang lagi, diulang lagi. Ya, anak Daud, son of God, have mercy on me, kasihani aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, ini saudaraku, apa yang kau kehendaki? What do you want me to do for you? Apa yang kau kehendaki? Pertanyaan saya, apakah pada waktu teriakan pertama itu Yesus nggak dengar? Dengar kan? Kenapa kok diulang sampai Yesus sudah ada orang ngomongnya start jalan sudah? Apa seperti itu? Apa artinya ini saudaraku? Tangkap ini kebenaran ini. Ngotot. Saya paling ingat sekali ada satu, ya mungkin saya pernah cerita di sini ya, di Tiongkok sana. Ada seorang musafir atau mungkin pedagang lah, udah jalan sudah hampir gelap malam. Ya, terus dilihat ada satu rumah. Wah, rumah kosong. Dia kok feeling, saudara kan bisa ada roh yang merasa, oh di dalam rumah ini ada orangnya pasti. Dia ketok. Buka, tapi dia yakin, tapi kok enggak buka saudaraku, diketok terus. Wah, akhirnya tidak lama kemudian agak ada suara bunyi, pintunya dibuka, gresek lewat, dibuka, karena rumahnya itu bukan rumah seperti ini, buka langsung rumah ketemu orang, begitu enggak. Rumah di Tiongkok itu kan jauh-jauh sama pintu, halamannya tuh bisa 50 meter, 100 meter, bisa berjalan begitu. Akhirnya dibuka, ada apa? Pak, saya kemalaman Pak, kalau saya nggak sampai, bolehkah saya menginap satu malam, besok pagi-pagi saya akan meneruskan perjalanan. Ya, karena di depan itu sudah hutan, sudah ketemu nanti ular, binatang, buas dan sebagainya. Oh, saya ada kamar, silakan. Sementara perjalanan menuju ke kamar dalam itu, dia penasaran, Pak. Tapi dia nggak berani, tapi dia kepingin tahu, Pak, kenapa Bapak tadi kok Pak, pertama ketukan saya pernah dengar nggak? Dengar seperti tadi Yesus. Dengar nggak waktu Bartimeus ngomong, Son of David, have mercy on me. Dengar nggak? Dengar. Kenapa Bapak kok nggak buka? Iya Pak, berkali-kali ada ketok-ketok saya keluar. Ternyata Pak sentuh saya yang ketok-ketok terus tinggal lari begitu. Nah ini sungguh-sungguhnya saudara di mana? Akhirnya seperti itu. Ini kesimpulan saya cuma poin satu. Ini bukan untuk saudara nggak tahu. Saya pun demikian. Ya Tuhan, kalau boleh, ya iseng, iman yang iseng itu seperti itu saudaraku. Ya, banyak orang percaya model seperti ini. Iman yang teguh di mana? Ya, jadi di sana dikatakan yang ini terus dikatakan ya, receive your sight, terimalah penglihatan itu. Ya, seperti itu. Your faith has made you well. Imanmu yang membuat engkau hebat. Itu dikatakan, saudara baca sampai di bawah. Seketika itu juga melihatlah dia, saudaraku. Pak, kalau gitu gimana Pak? Saya kok mendengar ada ayat Matius 7 ayat ke-7. Tolong ditampilkan ya. Ini saudara sudah terkenal ayat ini ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Apalagi, carilah, maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, ketoklah, pintu pasti diketok. Tadi kalau bukan diketok, iya. Kalau Pak Sentoh bisa diketor sama dia, kan gitu ya. Seperti itu. Tapi ini, Pak, saya sudah minta Pak, tapi kok nggak kasih Pak. Saya sudah mencari Pak, tapi kok nggak diberikan Pak. Saya sudah ngetok-ketok tapi kok nggak dibuka-bukakan. Saya ini terjemahan ini ada kurang pas. Saya melihat ada satu terjemahan ya. Saya pernah dengar ada satu pengkhotbah ngomong. Coba mungkin kalau bisa ditayangkan, ada di Amplified Bible. Ya, sama Matius 7 ayat 7. Dikatakan apa? Keep on. Apa keep on itu? Terus. Mantap itu. Terus. Ya. Minta. Ya. Keep on asking. Ya. Ask
and keep your asking. Coba ditayangkan supaya bukan wah itu katanya Pak Singgi. Enggak. Coba cek nanti Amplified Bible. Matius 7 ayat ke-7. Nggak punya ya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Percaya saja, saya nggak bohong, saya saudaraku. Amin, pasti ya. Itu ya, itu ya. Keep on ya, betul ya? Nah, ya. Iya. Ask and keep on asking ya. Minta dan terus minta terus ya. Iya. Knock, ketuk dan ketuk langsung knock and keep on knocking. Ya. Seek and ya, keep on seeking. Saudara, di sini berarti bahwa ya, kadang-kadang kita juga kurang serius kadang-kadang. Saya katakan seperti itu. Termasuk saya. Itu, ya. Hari ini kita belajar supaya saya juga lebih ada iman yang teguh, ya. Yang kedua, hakim yang tidak benar. Tolong ditayangkan Lukas 18 ayat yang pertama. Kecil-kecil saudaraku. Kalau di sini agak gede, kalau di sini mungkin kurang jelas saudara. Di sini dikatakan ini. Hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka, siapa mereka? Mereka itu yang mau melakukan firman Tuhan, ya, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maksudnya tidak jemu-jemu? Terus-menerus, tidak bosan. Sudah, bahasa yang lama itu saya pernah di gereja, sering pakai bahasa ejaan lama. Bertalu-talu, saudara periksa nanti ya. Dengan minta, dengan bertalu-talu artinya terus gak jemu, gak bosan, terus minta pokoknya sampai kamu kasih. Seperti ini, saudaraku. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu, saya kasih garis merah. Selalu apa maksudnya? Terus menerus, terus. Ini tak ulang-ulang supaya saudara bisa meremat, bisa nangkep. Termasuk saya, saudaraku ya. Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Terus beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja. Ya, ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lah ini, garis bawah ini. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim. Itu hakim yang lalim. Padahal Bapak kita itu yang luar biasa. Ya kan? Di sini dikatakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan saudara dan saya? Amen. Ya, orang-orang yang yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam itu artinya apa? Terus menerus lagi. Terus ini. Siang malam, besok ada siang lagi, malam lagi, ada siang lagi, malam lagi. Terus selama saudara hidup. Ayo, terus. Habis-habisnya membenarkan. Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ya, ia akan apa? Segera. Kalau saudara terus minta, mohon terus minta, pasti dikasih saudaraku. Hari-hari ini kita kurang saudaraku, jujur, termasuk saya saudaraku, ya, oke, sudah jelas di sini saudaraku. Ini perumpamaan yang kedua, ya. Jadi tanda orang yang punya iman yang teguh itu, ya, sungguh-sungguh punya konsistensi. Apa konsistensi itu? Terus menerus juga. Konsisten artinya terus, gak lupa saya tiap pagi konsisten harus makan pagi jam 7, konsisten. On time. Itu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa bukti bahwa kalau saudara punya ada konsistensi, itu berarti bukti bahwa saudara dan saya itu sungguh-sungguh, ya. Seperti itu, ya. Amin. Ya, saudaraku. Jadi kita melihat pertolongan Tuhan itu tidak sebatas cuma apa kata orang, ya. Terus sering-sering kita kalau nggak dapat itu biasanya itu orang-orang itu orang percaya, ya. Dalam hal ini saya tidak ngomong orang di luar, ya. Orang percaya ngomong, kamu belum mengalami Tuhan, ya mungkin kamu belum layak lah mungkin. Kadang-kadang ada serangan-serangan, ya, mungkin mulai dari pemikiran, iya saya ini gak layak sih, saya kadang-kadang baca Alkitab masih bolong-bolong, masih ya ke gereja juga kadang-kadang ya mungkin 3 bulan sekali, mungkin bahkan setahun sekali, ya mungkin saya gak layak. Jangan-jangan mungkin ya seperti itulah, sudahlah percuma lah, gak usah berdoa lah, ya.
Toh kamu berdoa yang gak ada hasilnya. Berapa banyak orang yang minta pertolongan tapi Tuhan tidak memberi pertolongan? Berapa banyak? Banyak, saudaraku. Ya. Hari ini kita mendengar bahwa ada satu masukan dari firman bahwa kita harus konsisten. Ya, itu saudara. Yang ketiga, berjalan terus saudaraku, jam sudah terus, jam 11 sudah lebih ya. Saya harus selesai dalam waktu dekat ya. Yang ketiga, siapa? Sakaria. Kita lihat Lukas 1 ya. Sakaria. Ya, ini Sakaria. Ini. Lukas 1 ya, ayat 5 sampai 13. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Artinya dari keturunan imam ini ya. Istrinya juga sama ini, jadi terang ketemu terang, jadi jangan terang ketemu gelap ini ya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Wah, sama seperti ibu gembala kita, saudaraku ya. Ini keduanya adalah benar loh, bukan salah loh. Ini kan, dan hidup menurut perintah, segala perintahnya dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya betul-betul hebat, on the track, betul, sudah nggak sampai noleh ke kiri, nggak keluar jalur, terus ada di jalur Tuhan. Ini, iya. Tetapi, nah ini kontradiksi balik di sini. Mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul. Bukan Sakarianya loh, saudaraku. Elisabethnya yang mandul. Sorry, bukan maksudnya di sini ya. Ini, ya, dia keduanya sudah lanjut umur. Alkitab tidak mencatat umurnya berapa. Kalau yang di Abraham, Sarah umur berapa? Ini nggak dicatat berapa. 70, 75, 80, 60, nggak tahu. Lanjut umurnya. Nah, pokoknya intinya sudah tua. Ini poin saya di sini, saudaraku. Tetapi malaikat itu berkata kepada yang 13, saudara mati baca ya, waktunya saya cuma ngasih poin-poinnya saja ini ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut ya, hai Sakaria, sebab apa? Doamu sudah dikabulkan. Kalau doamu sudah dikabulkan itu sebelumnya artinya apa? Terus, Tuhan saya butuh anak, apalagi zaman itu, saudaraku. Zaman itu sebagai aib kalau seorang suami istri tidak mempunyai anak. Itu aib. Dia pada waktu tugas di mesbah itu Pak ya, namanya Pak ya. Ini telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak yang laki-laki bagimu dan harus engkau namai apa? Yohanes. Ini saudara. Doanya dikabulkan. Artinya dia berdoa terus, nggak henti-henti mungkin tiap hari. Akhirnya betul Elisabeth hamil, terus akhirnya keluarlah Yohanes Pembaptis yang kita sebut, yang sebagai jalan pembuka daripada sebelum Tuhan Yesus. Itu kan sepupunya, saudaraku. Itu ya. Oke. Dari sini kita melihat bahwa terus menerus lagi, saudaraku, doa yang dikabulkan itu ya. Contoh yang keempat ya, tadi ketiga ya. Jadi ayat-ayat tadi itu ya sebetulnya benar di hadapan Tuhan, hidup menurut ya jelas semua ya. Tapi keduanya mandul ya. Oke. Perhatikan kata-kata tadi yang saya ngomong dikabulkan. Oke, sudah. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Ya. Ini kemarin istri saya juga sudah sepakat dengan Pak Wesley untuk menayangkan sekolah minggu ya. Sama ini. Loh, kok kamu kasih contoh ini kok podo mbek tekku ya? Gak apa-apa kan firman. Kan sama-sama kan gak apa-apa, betul ya? Saudaraku ya kan sama ya. Ini, iya. Kok sama? Markus 2 ayat 1 sampai 4 ya. Ya, ini. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat. Udah penuh. Pak, maksud saya mau ke gereja, Pak, mau ke Pak Wesel di JKI ya, Bastra. Parkir Surya Baru. Parkirnya gak ono ya, Pak. Sorry, Pak loh. Semakin sebatas seperti itu. Tempatnya nggak ada. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Di tempat mana-mana tidak ada. Sampai parkir di depannya mie jangkrik pun penuh. Ini contoh. Ini saya kasih gambaran supaya saya tangkap ya. Oke, di sini ya. Iya. Terus ada orang yang datang sudah bawa digotong oleh 4 orang. Imannya 4 orang. Tapi yang mungkin percaya itu mungkin yang digotong yang itu
bisa dikasih kebenaran bahwa itu loh ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Seperti ini ya. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Iya. Terus akhirnya punya inisiatif. Ya. Kalau pintunya penuh, nggak bisa, jendelanya nggak bisa dijebol, dia naik ke atas. Dia mungkin nggak tahu kalau di Indonesia itu sudah ada maling yang namanya apa? Digangsir. Nggak tahu ya, nggak dikerawui bawah itu keluar ujung-ujung sudah lewat tembok ya. Saya nggak tahu ya. Ini dibuka lah atapnya. Ini perbuatan apa ini? Ngotot, nekat, gitu. Berusaha. Pokok gimana caranya saya harus hadir di kebaktian pada siang hari ini. Itu saudara. Itu artinya saudara punya iman yang dinamis, iman yang progresif, iman yang melompat, iman yang hidup. Amin. Sepakat dengan saya, katakan amin. Amin. Ini dikatakan di sini. Ya, tempat orang lumpuh berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka. Siapa mereka? 4 orang. Termasuk orang yang itu. Kalau ini nggak sepakat, bukan 4 orang dok, 5 orang. Yang lumpuh juga begitu. Iya, repot kok aku tiba-tiba dan nanti keseleo lagi, dan janganlah sudah, tidak usah diturunkan gambarnya itu saudaraku, dikerek gimana mungkin pakai tali, dikerek sampai turun di depannya Yesus. Ini iman apa ini saudaraku? Saudara tangkap sendiri. Begitu antusiasnya, begitu usahanya, begitu ngototnya untuk supaya bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Amin. Sembuh akhirnya saudaraku. Amin. Sambung lagi kita ya. Yang kelima, tadi yang keempat ya. Ya, jadi itu ya. Ini namanya iman itu teguh saudaraku ya. Ya. Yang kelima, perempuan Kanaan ya, atau perempuan Siro-Fenesia. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ini perempuan Kanaan, dari judulnya saja sudah gak enak saudaraku. Kanaan itu siapa? Tahu saudaraku, Kanaan itu anaknya siapa? Anaknya Nuh. Nuh punya anak 3, Sem, Ham, Yafet. Yang dikutuki siapa? Ham. Pinter saudara baca firman, podo ya. Waktu dia bapaknya Nuh mabuk, dia lihat auratnya papanya, akhirnya yang dikutuki Ham. Ham itu, Kanaan itu anaknya Ham. Saya memberitahukan hari ini, siapapun yang bisa mendengar suara saya dari sini, ya, kalau ada serangan-serangan, gak mungkin kamu gak mungkin, kamu dari kampung, gak mungkin kamu dari kampung sudah bisa ada pertolongan, gak mungkin. Kamu sudah ditakdirkan, ini ditakdirkan. Ya, Kanaan ini sudah bangsa yang terkutuk, gak mungkin. Tapi dia bisa muncul, percepatan terjadi, dia ketemu, ya, di sini. Ya, nanti coba kita lihat. Saya katakan dulu, Kanaan dulu. Iya, orang bilang gak mungkinlah nasibmu. Sudah papa mamamu, engkongmu, buyut-buyutmu, atas-atasan itu sudah pedagang narkoba, sudah kamu sudah terkutuk lah pasti. Gak mungkin sudah. Jangan salah, kalau saudara dengan sungguh-sungguh, saya paling ingat sekali dengan Esau dan Yakub pada waktu papanya siapa? Ishak mau memberkati Esau dan Yakub. Yang keluarkan pertama kan Yakub. Ditipu, akhirnya diberkati. Ternyata gak lama kemudian muncul Esau. Setelah ini papa, kesukaanmu, mungkin babi kecapnya ini enak gitu ya, oke. Ternyata, loh siapa tadi yang datang ini? Waduh, ketipu. Sampai Alkitab mengatakan Esau itu meraung-raung, artinya waduh pak, ya apa aku ini, saya butuh berkatmu. Berkat ucapan. Saudara, coba saya ingat ayatnya 27, karena saya ingat jembatan keledai saya itu 27 itu kelahiran saya. 27, Kejadian 27. Ayatnya saya nggak tahu. Ya. Sebentar. Kejadian 27. Ayatnya yang jauh dekat-dekat ya. Berapa? Ya, ayat ke-39, Pak. Ya. Ya. Ini berkat yang dari Ishak. Ya, tolong. Lalu Ishak ayahnya menjawab, ya, itu. Ya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gembur di bumi ini. Itu berkat enak apa enggak? Enggak enak, saudaraku. Dan jauh dari embun dari langit di atas, gak enak juga. Berikutnya. Ya.
engkau, artinya siapa tadi? Esau, kamu akan hidup dari pedangmu. Ngotot berarti sudah harus fight, harus ngepiah. Ya, ada lagu Aipia Caiknya itu ya, lagunya Pak Wesel itu ya. Itu saya nggak enak Pak itu ceritanya. Dia ngomong 3% Pak. Sahut dicutnya kan begitu ya. Jikut Pak ya kan begitu Pak ya. Dikasih 3% Tuhan. Tuhan ke ajaib dikasih 3%. Salah itu Pak ya. Berarti yang buat lagu itu nggak tahu firman Pak itu Pak ya. Itu ya. Itu dikatakan ya. Dia pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Enak apa enggak? Kamu jadi hambanya adik. Loh, ini aku koko loh. Kok bisa aku semua minta pada adik? Kan enak. Kan gitu ya. Gitu. Tetapi akan terjadi kelak ini. Garis bawain. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh itu. Iya. Maka engkau akan melemparkan kok. Ya artinya nubuat ini lepas. Ham tadi terjadi. Ya, ingat sama Kaleb. Kaleb itu bukan dari Yehuda. Saudara baca di sebelum-sebelumnya ditawari muncul. Itu keturunannya Edom, Esau. Kenapa? Bersungguh-sungguh. Hari ini kalau saudara mendengar suara saya, mungkin saudara sudah dimuatkan, tidak mungkin kamu orang Pak WC bilang kong sepu judo ya. Tulisan huruf kong itu gak mungkin ada kepalanya. Buktinya Pak WC jadi big boss. Betul? Dia dari pegawai dulu dia. Betul? Ini mitos-mitos itu yang nyerang itu pinggirkan. Jangan bilang. Ada yang bilang, wah kamu sudah gak mungkin berhasil itu. Itu orang-orang mitos terutama Pak Sur itu kan orang ngelontok itu yang dari Tiongkok sana. Falsafatnya, saya harus dobrak ini. Ada bilang, wah kalau kamu jalannya terus Pak Sejo. Gitu. Ini sudah nggak mungkin, ini nggak mungkin berkat order datang nggak mungkin. Pasti ya kamu ya cukup cuaca dapat kerjaan sudah sedinar makan. Pak Sejo, nggak ada cerita seperti itu. Saya buktikan Pak Wesley, nggak ada. Saya pun dari kampung, tapi bukan kampungan. Saya dari apa? Jangan remehkan ini. Kalau saudara ada sungguh-sungguh, iya nasib itu ada di tangan saudara dan saya. Amin. Ingat. Saya kasih contoh, supaya saya nggak ngomong ini pasti bukan. Ingat Yunus. Niniwe itu sudah hampir ditunggang balikan oleh Tuhan. Betul? Yes. Dalam 40 hari kalau engkau nggak bertobat, akhirnya apa dia? Bertobat betul, teriak-teriak sampai lembunya, ternaknya berpuasa semua. Saudara baca di Yunus 3 ayatnya nanti cari sendiri. Yunus cuma 4 ayat. Muncul semua. Seperti itu saudara. Jadi artinya nasib itu bukan kata orang. Apalagi kamu kok buahnya begitu mungkin ya. Mungkin nasibmu ini bintangnya apa? Capricornus. Wah, gak mungkin kamu sudah gak cocok ya ini kan. Gak ada. Di dalam Tuhan hari-hari semua baik. Jangan percaya. Wah, hari ini peteng, kliwon, amsyong gak ada. Betul saudaraku? Sepakat katakan amin. Amin. Iya. Jadi nasib itu jangan saudaraku. Iya. Jangan terpancang. Ini tadi sudah jelas. Ada Yunus, ada tadi sama Esau, Kanaan. Balik lagi ke firman tadi lah. Balik lagi nyelimpang sebentar ya saudara. Sorry ya. Yunus 3 Yunus 3 tolong ditampilkan dulu. Yunus 3 berapa? Ayat 8 Ayat 8 dan 9. Yunus 3. Tolong Yunusnya. Ini. Oh bukan, ini Kejadian ini. Yunus 3. Ayat 8 ya supaya saudara tahu ya ini Yunus 3 ya. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bertobat artinya ya, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Amin. Jelas saudaraku. Cukup kita kembali kepada firman yang tadi perempuan Kanaan, Siro Venesia. Maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan, ya perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru ini hanya kebanyakan lagi. Maaf dulu saudaraku ya. Oke. Kasihanilah aku seperti tadi siapa? Bartimius. Have mercy on me. Ya, ini katakan ya. Ya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nyebut lagi anak Daud. Ini,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, sudah. Ini dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah perempuan Kanaan itu menyingkir. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa maksudnya berteriak-teriak? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kan dia kan sudah tadi bangsa terkutuk, sudah. Ini jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan untuk kamu kan bangsa terkutuk. Oh, aku untuk umat Israel. Akhirnya perempuan itu tambah maju lagi, mendekat lagi. Apa yang dikatakan? Mendekat dan menyembah sambil berkata, tolong Tuhan. Kadang-kadang kita lebih dekat. Waduh, pertolongan Tuhan Anus. Jam 2 ditambah. Ya. Dengar khotbahnya ditambah. Worshipnya ditambah lagi. Maksudnya tambah dekat, mau dekat Tuhan. Ini seperti ini. Ya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut ya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel, ya dan melemparkan saudaraku. Maaf ya ini gaptek ini gini ya oke. Ya, sambil melemparkan kepada anjing. Loh, perempuan yang ceritanya itu dianggap anjing. Little dog. Ya, little dog. Anjing. Tapi di sini kata perempuan itu, betul Tuhan, aku ini memang anjing, aku terkutuk, aku memang dari Kanaan, dari bangsa, dari Ham. Ya, terkutuk. Tapi di sini dikatakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa remah-remah tahu? Sisa-sisa. Protolan nih, kalau roti tawar ya itu ya. Nanti kalau mungkin bread talk yang nggak ada protolan, woto apalagi yang dibungkus plastik, ya nggak bisa saudaraku. Ini kan cerita-cerita protol itu loh ya. Kalau kompiang itu nggak bisa. Betul ya. Nah, ada protolan itu kan rontok. Itu anjing itu masih bisa makan. Begitu merendahkan hatinya dia. Ini kuncinya di sini saudaraku ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan Sirofenesia, hai ibu, besarlah imanmu. Iya, bukan little faith, besar imanmu saudara. Ini, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu, begitu saudara, sudah terobosan terbuka, anaknya sembuh. Amin. Iya, haleluya, puji Tuhan. Wayat-wayat ini hebat saudaraku, sampai kita jenengi Tuhan, iman yang teguh ini. Yang terakhir, ini berapa tadi ya? Keenam. Nah ini ya. Seberapa saudara punya iman yang sungguh-sungguh ini? Ya saudara bisa bandingkan nanti saudaraku ya. Ya, oke. Kita sebelum keenam ya, saya ada satu lagi tolong ditampilkan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sudah tinggal 10 menit Pak, sebentar Pak ya. Lanjut ya Pak ya. Ibrani 11 ayat ke-6, tolong ditampilkan. Ibrani 11 ya. Penulisnya itu Lukas ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, kita baca ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tolong ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betul ya? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling itu apa? Noleh kepada Allah, menghampiri kepada Allah, saudara dan saya harus percaya bahwa Allah itu ada, betul ya? Dan bahwa Allah memberi apa? Upahmu besar di surga, kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh, kembali lagi sungguh-sungguh, buatlah balik sungguh-sungguh. Seberapa saudara dan saya sungguh-sungguh mencari dia, itu saudaraku. Jadi di sini dikatakan dikasih upah. Apa upahnya itu saudaraku? Iya, orang yang sungguh-sungguh. Ya, ini belum ini yang terakhir Sakeus ya saudaraku ya. Yang terakhir Sakeus. Jadi nggak lama lagi selesai saya ya. Ayo. Terus kita lihat di Lukas 24 ya. Di sana itu ada kata-kata yang menurut saya mendapat berkat di situ ya. Lukas 24 ayat ke-28 sampai 32. Ingat pada waktu ada dua orang ya, jalan dari Emmaus ya. Mereka mendekati
kampung yang mereka tuju. Ini saudaraku ya. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Siapa ini? Ya. Lukas 24 ayat ke-28 dulu ya, ke-28. Saya singkat supaya saudara bisa tangkap ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju itu Emmaus. Dari Yerusalem ke Emmaus itu diperkirakan perjalanan mungkin 1 jam sampai 1,5 jam. Datang akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus muncul pada dua orang itu. Siapa namanya? Pak Kleopas ya. Ya itu disebutkan itu. Dia jalan, Tuhan Yesus ada. Ngomong-ngomong, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Padahal dia ya kepingin, aku cegatan, tapi seolah-olah saya tak terus ya sudah ya, selamat tinggal ya, jalan kamu, saya mau meneruskan perjalanan ke tempat yang lain. Ayat berikutnya coba, tolong ya. Berikutnya. Setelah ini 24, 28, 29 ya. Tetapi mereka sangat mendesak. Sangat mendesak itu apa? Serius lah. Maksa, Tuhan, tolong Tuhan, kalau nggak tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari sudah mulai gelap, malam, matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah, iya, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat berikutnya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Balik roti tadi mungkin roti tawar lah sebutnya ya. Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Lanjut. Ya. Ketika itu apa? Mata ini butuh dibuka saudaraku. Kalau saudara sungguh-sungguh terus mencari itu, mata saudara dan saya itu dibuka. Artinya sekarang melek sekarang, tapi bukan itu. Mata hati. Kroso apa ini? Iya. Tapi mereka pun mengenal, ini Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus sudah hilang. Poin saya di sini saudaraku, mata hati. Kalau mata saudara terang-teranglah kehidupan. Yesus yang ngomong itu di Matius berapa ya? 6 ayat 30 sekian saudaraku. Iya. Tolong cari mungkin ada itu. Ya, kalau mata hati saudara teranglah saudara. Kalau matamu gelap, ya gelaplah seluruh hidup. Kalau kau sudah sungguh-sungguh mata dibuka, ya Pak Wesel bilang oam. Ya kalau sudah, oh ya mata gelap itu kan oam, gitu kan, betul ya? Iya, betul ya Pak ya? Oam ya Pak ya? Oh itu hitam ya, am saya nggak tahu apa Pak itu Pak. Matius 6 ayat 23. Ya berapa? Matius 6 ayat 23, betul Pak? Ya. Ya, tolong ditampilkan Matius 6 ayat ke-23. Ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, ini gambarnya di situ saudaraku. Ya, jadi apa tadi upahnya kalau saudara dan saya bersungguh-sungguh mencari Dia? Yang satu pertama pasti mata yang terbuka. Ya, bahkan mata hati saudara bisa tahu, oh orang ini mau nipu saya ini. Ya, feeling bisa tahu mata hatinya. Jadi orang yang matanya terang itu tidak gampang mengucapkan kata-kata yang jelek. Ya, ayat yang terakhir ya saudaraku ya. Sakeus. Contoh yang ke-6 yang terakhir. Tolong ditampilkan Sakeus. Ini siapa Sakeus ya? Ya saya cepat-cepat saudaraku ya. Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10 di sini ya. Yesus masuk ke kota Yeriko ya. Tadi juga di Yeriko loh, ingat tadi ya, Bartimius. Jadi Yeriko itu banyak mujizat. Kemarin kita doling keliling-keliling kota, itu juga tembok Yeriko tuh 5 meter saudara, besarnya saudara 5 meter loh. Saya cuma belum sampai 2 meter, itu berarti 2,5 kalinya saya kalau saya tidur ya. Gede saudara, 5 meter loh. Ini ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Maunya dia kan cuma terus. Nah ini, coba perhatikan di sini. Di situ ada seorang namanya Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang kaya. Berarti nggak butuh apa-apa. Betul? Saudara, waduh ekonomi saya terganggu, saya nggak punya uang, saya nggak punya rumah, saya butuh kerjaan, toko saya sepi, depot saya kosong, gak ada pengunjungnya. Butuh.
Cari Yesus yang biasanya begitu. Wah, sudah mentok ini Pak, sudah bertobat, menyerah. Orang sudah nggak bisa, nggak ada jalan Pak, saya terikat dengan narkoba, saya terikat dengan rokok, saya terikat dengan perzinahan, sudah menyerah. Ini enggak loh, Sakius ini oke semua ya. Iya, berusaha. Berusaha itu apa? Sungguh-sungguh melakukan action, orang bilang gitu, action ya. Untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Sebelumnya pasti Sakius ini sudah mendengar siapa Yesus, tetapi ia tidak berhasil. Tidak berhasil ini dia nggak mau putus asa. Apa? Karena orang banyak sebab badannya pendek. Alkitab tidak mencatat berapa tingginya. Mungkin setengah meter, 70 cm, 1 meter, saya nggak tahu. Kalau saya tak kasih tahu bocorannya saya 185. Nah itu saudara. Ini berapa mungkin segini saya atau segini, saya nggak tahu. Disebutkan pendek. Betul ya? Maka berlarilah yang mendahulu. Lari itu berarti kan ada action, ada usaha. Tak disita salib ini, mendahului orang banyak, lalu masih kurang lagi memanjat. Sampai itu gambarnya saudara lihat, sampai memanjat ya. Manjat itu artinya apa? Action, berusaha ya untuk melihat Yesus apa yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu dan ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, ya, segeralah turun. Ya, ini. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius suruh turun. Tadi apa upaya orang sungguh-sungguh? Matanya dibuka. Sakius bisa membuka matanya. Waduh, selama ini saya ini jahat. Oke Tuhan, setelah masuk hari ini Tuhan mengontak. Nggak usah baca saudara, nanti bacalah sendiri ya. Hari ini terjadi apa? Keselamatan. Di rumah ini ada keselamatan karena dia juga keturunan Abraham. Saudara dan saya juga keturunan Abraham, betul? Ya. Hari ini, bukan besok, hari ini Tuhan ngomong. Ya, separuh daripada hartaku, ya apa? Diserahkan, dikembalikan. Siapa yang kuperas akan kuganti berapa? 4 kali. Itu kalau nggak mata yang terbuka, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini di sini, saudaraku. Jadi di sini kesimpulan saya bahwa kalau saudara dan saya sungguh-sungguh, upah itu sudah mulai dimunculkan. Matanya ngerti ya, saya pasti ada keselamatan ya. Ini seperti ini ya. Ya, kita tahu tadi pagi saya ngomong-ngomong dengan istri saya. Iya, ini siapa? Satu Sudarsing itu kan dia ngobrol, Pok Sandu ya. Itu jangan menerima chip yang akan dipasang mungkin di dahi, di tangan. Ya, seperti itu. Boyin juga mengatakan seperti itu. Lah terus orang kalau nggak ngerti, kalau mungkin ya siapa? Ya sudah, yang ke pedang lah, yang ke kelaparan lah, yang ke penyakit lah, seperti yang kesamparan. Saudara baca di Yeremia 15 ayatnya, cari sendiri, 3 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi seperti ada orang mungkin ya apa? Dengar firman. Kita tahu kalau tanpa Tuhan Yesus nggak mungkin sampai ke surga. Wah, kalau itu nggak adil dalam Tuhan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh pasti ketemu pasti. Satu kali ada seorang anak kecil umur 11 tahun. Ini kejadian ada di luar negeri, di Eropa saudaraku ya. Bapaknya itu penginjil, pendeta lah sebutannya. Dia tiap hari itu mesti membagikan traktat ke rumah-rumah orang di sekitar sana ya. Waktu itu sudah zamannya, terus anaknya yang 11 tahun itu dilangsa, gak usah nak, gak disebut namanya ya, gak usah nak, di luar itu hujan, hawanya dingin sekali, gak usah kamu, gak usah salju, nah seperti itu ya. Tapi anaknya itu dia dapat kekuatan dia, oke saya bawa, akhirnya tinggal selembar kertas, dia ketok-ketok, nggak dibuka. Seperti tadi saya kasih contoh yang di Tiongkok tadi, kan terasa di dalam ini kira-kira ada orang. Terus gak mau berhenti terus. Apa hasilnya? Kelunu-kelunu itu bahasa Surabaya, bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia kelunu-kelunu ya. Terus jalan. Ya, seorang perempuan turun keluar. Itu diceritakan bahwa kenapa nak ini ya. Oh ini loh saya, Tuhan Yesus mengasihi ibu. Ini ada berita bagus, dibaca traktatnya, bla bla bla. Sekian waktu si ibu itu datang ke gerejanya dia langsung berdiri bersaksi. Ya, pada saat itu dia sudah
Sudah masuk di sini saudaraku. Talinya itu sudah ada di leher sudah tinggal dia sudah kursinya sudah tinggal dijejak itu ya bahasa Indonesianya apa ditendang ya gitu ya, sudah lepas sudah. Kok ada seorang yang sungguh-sungguh untuk mencari kedok keluar, anak itu yang menyelamatkan. Setelah itu bapaknya yang jadi pendeta nangis, waduh minta ampun Tuhan. Itu ada sesuatu yang kairos Tuhan itu jangan saudara lewatkan. Kalau enggak hilang satu nyawa. Dia nyebutkan, dia bersaksi begini katanya, saya sudah hari itu sudah hopeless, sudah tidak ada harapan, suami saya sudah meninggal, bla bla bla. Terus seperti itu saudaraku. Oke, kita terus selambung, sudah mau selesai saudaraku ya. Terus tadi setelah setelah belajar di Sakeus itu ya, tadi saya katakan bahwa Sakeus tidak butuh apa-apa, dia sudah kaya, sudah sukses, tidak sakit, dia tidak sedang bangkrut. Beda dengan Bartimeus. Bartimeus itu ngotot karena dia butuh kesembuhan. Saya kepingin mata saya melihat, ya. Tapi Sakeus kepingin mau lihat, yaitu orang yang sungguh-sungguh, ternyata dia dibukakan, ya. Kita ingat bujangnya Elisa, mata yang belum dibuka. Waktu ada Elisa tutup, dia buka pagi-pagi, celaka tuanku, ya. Kan ngomong gitu. Coba ditayangkan, ada di 2 Raja-Raja 6 ayat ke-15, 16, 17. Dikatakan seperti itu. 2 Raja-Raja ya. Karena kalau orang yang matanya tertutup, omongannya itu selalu celaka, yang negatif. Tapi kalau mata saudara sudah dibuka, omongan saudara itu pasti membangun. Ngomong, aku diberkati, aku kuat, aku luar biasa, aku ciptaan yang hebat, aku berbeda. Ya seperti itu. Pertolongan Tuhan sudah sedang menuju saya. Itu yang diomongkan. Kalau enggak, waduh ansyong, suwepi ansyong. Itu yang dikatakan. Jadi kata-kata ini, mata yang dibuka, saudara bisa sadar bahwa saudara dan saya itu ada dalam triknya Tuhan. Amin. Ya, oke, yang terakhir. Balik yang terakhir terus saudaraku ya. Sebentar ini ya. Ya ini betul yang terakhir saudaraku ya. Sebentar ya. Ya. Yang pertama tadi dapat upah apa? Mata yang terbuka. Yang kedua, dapat kekuatan yang baru saudaraku. Ini loh, kekuatan ya tadi seperti bojangnya Elisa ya. Ini ya, mata terbuka, dapat kekuatan. Coba ditayangkan 2 Tawari 16 ayat ke-9a ya ini. 2 Tawari ya. Belum ya? Oke. Enggak apa-apa. Pokok intinya di sana itu ada satu kata kekuatan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan memberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh ya. 2 Tawari 16 ayat ke-9 ya. Bisa ditayangkan ya. Sudah ya? Ini dikatakan. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan apa? Kekuatannya. Sorry, sudah saya agak tegang karena sudah waktunya sudah habis. Saya kok tinggal sedikit ya. Sebentar, sabar. 2-3 menit lagi saudaraku ya. Amin ya. Oke. Tenang ya. Oke. Kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Balik lagi kata, wah, sungguh-sungguh. Iya. Dikasih kekuatan saudaraku ya. Kekuatan itu. Jadi kabar baiknya itu apa saudara? Kalau saudara punya mata yang terbuka ya, punya kekuatan, itu saudara akan lebih gampang untuk mengalami Tuhan ya. Ini yang terakhir betul. Yesaya 40 ya. Ya, yang orang yang siapa? Yang menanti-nantikan Tuhan ya. Tolong ditampilkan ya. Ya. Oh ini tadi yang celaka tadi tuh ya. Jadi matanya itu sudah agak sedikit bermasalah ya. Ya. Yesaya 40 ya, ayat ke-28 tolong ditayangkan ya. Ya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Berikutnya, ya, dia memberi kekuatan kepada yang terlelah ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berikutnya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Yang menanti-nantikan itu apa?
Sungguh-sungguh tak tunggu, enteni tak tunggu-tunggu. Sungguh-sungguh lagi, saudaraku. Itu iman yang teguh. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang sepakat berkata, amin. Amin, saudaraku. Ya, ini saudaraku. Ya. Terakhir lagi, kalau nggak boleh yang terakhir, boleh ya. Amos 5 ayat ke-6a ya. Amos 5. Kalau terakhir nanti jangan nomor terakhir, supaya nggak nyambung lagi, saudaraku ya. Amos 5 ayat ke-6a. Amos, carilah siapa? Tuhan, kamu akan hidup. Berarti kalau saudara nggak cari Tuhan, saudara mati. Amin ya. Saudara di track yang benar, saudara, amin. Semua ketawa aja. Iya toh. Itu saudaraku. Jadi carilah Tuhan. Ya, pertolongan itu begitu ajaib, saudaraku. Oke? Saudara dapat berkat siang hari ini. Amin. Kita nyanyikan supaya pertolongan Tuhan. Iya. Tolong dibantu lagunya Pertolonganmu sungguh ajaib. Tolong bisa dibantu ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah. Ini sudah diketikkan sama penolong sejodoh saya ini ya. Oke, saya kembalikan ke Bapak kita, Pak Wesley, Pak. Silakan Pak. Sambung Pak lagunya Pak. Hatiku tenang dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Berada denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu, berharap kepada Dia, menantikan pertolongannya. Kau telah membimbingkan hatiku di saat aku tersambung lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbingkan hatiku. Kini mataku, tujukan mata kita kepada Dia, menantikan pertolongannya, merasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib, saudaraku. Saya akan sedikit tambahkan kesaksian untuk anak saya yang ada di Sydney. Ya, anak saya di Sydney semua juga kena lockdown dan sebagainya. Tapi dia itu bagaimana? Dia itu sepakat sungguh-sungguh mencari Tuhan, termasuk anaknya. Dia itu bisa kulaan itu punya mencari sesuatu barang. Dia itu bisa beli TV yang bekas, bagaimana dia beli cuma 200 itu bisa dijual 1.500. Nggak masuk akal. Terus akhirnya ditingkat lagi. Kemarin cerita dengan saya, dia beli mobil Ford Falcon, modalnya cuma 800 Australia dolar, berarti cuma 8 juta. Dijual sama dia itu berapa? 1.900. Batinya 1.100. Itu kalau bukan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak mungkin. Ini kemarin lagi dia cerita lagi, ada beli mobil lagi sekian, dijual sekian. Itu pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya pun juga demikian. Saya harus gandol pada Gusti Yesus. Amin. Saya nggak bisa apa-apa. Hari-hari juga semua tertekan. Saya juga tertekan. Ekonomi ya, kondisi keuangan, pekerjaan ya. Jam seperti ini, saudaraku ya. Oke, saudaraku, kita nyanyikan lagi sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Wesley. Tuhan Yesus memberkati ya. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
Bapa yang baik, Engkau Ayah yang setia, lebih daripada ayah di dunia, karena kasih setiamu tidak berkesudahan. Bagi setiap kami anak-anak yang berharap, yang mata hati kami tertuju kepada Engkau, bagi kami setiap anak-anak yang menanti-nantikan Engkau, kekuatan kami akan diperbaharui. Apa yang menjadi pengharapan kami kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, maka Engkau Tuhan yang setia. Pertolongan-Mu akan datang dalam hidup kami, pertolongan yang ajaib. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Sigi Wasisto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya kalau urapan-Mu yang mengurapi kami, mata hati kami terbuka, hidup kami terbuka untuk menerima keajaiban, untuk menerima kemuliaan daripada Engkau. Nyatakan Tuhan, bantu kami, tolong kami, mampukan kami Roh Kudus, urapi kami, biar setiap kami dimampukan bukan saja mendengar jadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan kuat. Baik yang di rumah-rumah, baik yang mendengar firman, Tuhan urapi setiap kami, biar mata roh kami terbuka, mata hati kami tertuju kepada Engkau, sebab dari Engkaulah datangnya pertolongan itu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu, tambah hari, tambah Engkau yang akan membawa dia terus terbang tinggi, melayani Engkau dengan urapan yang baru. Terpuji Engkau Tuhan, berkati istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, menggenapi janji firman Tuhan, bahwa semua anak-anak cucu orang benar akan perkasa di atas muka bumi. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan pelihara dengan kasih setia dan kasih anugerah, kasih rahmat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, kami akan bersekutu, kami akan tinggal di dalam Engkau. Hadirat-Mu, rencana kehendak-Mu ada di dalam kami. Engkau rapi berkati setiap ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, hidup kami diubahkan Tuhan, hidup kami diberikan kekuatan ilahi dalam nama Yesus. Amin. Sementara saudara terima tubuh dan darah Kristus, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan Tuhan. Kau telah memikat hati. Yes Tuhan, inilah hati kami yang dipersembahkan buat Engkau. Dari saudara yang sudah terima, kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah-rumah, persiapkan. Kita sekali lagi masuk dalam perjamuan bersama-sama Tuhan. Glory Jesus. Glory Jesus.
satu ini dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah roti biasa? Tetapi kita bersepakat, kita imani. Inilah tubuh Kristus. Inilah cintanya yang tidak bersyarat, cintanya yang tidak berkesudahan, cintanya yang sejati, yang diberikan untuk engkau dan saya. Bukankah inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecah buat engkau dan saya? Adalah Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Dalam nama Yesus, mari saudara kita makan bersekutu bersama Dia. Kita angkat cawan satu ini dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala, menandakan kita menghormati Dia. Taruh tangan kiri kita di dada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, cawan berisi anggur ini adalah cawan biasa, adalah anggur biasa, tetapi bukankah di dalamnya kita imanin inilah perjanjian darah anak domba. Perjanjian darah anak domba ini yang membuat engkau dan saya berbeda dari dunia ini. Kita menjadi milik kesayangan dari Bapa di surga, sehingga Bapa melihat engkau dan saya, Bapa melihat meterai perjanjian darah anak domba ini. Saudara kasih Tuhan, mari kita minum, kita bersekutu dengan darah Kristus Yesus ini di dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama kita minum. Kiara tapasyara batakara rabasuki. 1-2 menit kita sembah Dia. Kiara nama shere diara nama su. Shiara nama shere. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita